Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Nur Afif, NIM 182101111, mahasiswa Universitas Chandra Badra Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UMKM yang diampu oleh dosen Bapak Yanuar Saksono SEMM. Di sini saya akan berbicara tentang business plan serta business plan saya sendiri. Yang pertama, kita berbicara tentang apa itu business plan, dan yang kedua, tahap-tahap penyusunan business plan. Apa itu business plan? Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang mengemukakan tentang ide pokok yang mendasari pertimbangan-pertimbangan untuk memulai atau mendirikan suatu bisnis dan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian tersebut atau memulai bisnis dari awal. Business plan mencangkup rincian tentang strategi, konsep, rencana-rencana, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai dalam bisnis. Tahap-tahap penyusunan business plan. Yang pertama, ada ide usaha. Respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar, masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Yang kedua, perumusan konsep usaha. Untuk mewujudkan ide usaha, maka harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Contoh, pengusaha memiliki ide usaha mendirikan rumah makan, maka dia harus menjabarkan ide tersebut ke dalam konsep usaha yang jelas menjadi dimensi usaha yang lebih detail. Yang ketiga, studi kelayakan usaha. Konsep usaha tadi harus diuji dulu kelayakannya. Faktor dalam menganalisis kelayakan usaha: yang pertama, kelayakan pasar dan pemasaran. Yang kedua, kelayakan operasional atau teknis. Yang ketiga, kelayakan manajemen dan organisasi. Yang keempat, kelayakan keuangan. Yang keempat, penyusunan rencana bisnis. Perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan penyusunan business plan adalah terletak pada aspek manajemen strategis. Dalam studi kelayakan usaha, analisis lebih diarahkan pada layak atau tidaknya usaha tersebut. Business plan yang saya buat adalah pai buah. Latar belakang usaha. Pai buah adalah produk roti dan kue dengan ciri khas kulit yang renyah, crumbly, dan gurih, fla yang cenderung manis, serta berbagai macam buah di bagian dalam dan atasnya. Pai buah di pasaran diminati oleh konsumen karena dipandang sebagai produk pangan yang komposisinya cukup lengkap dan sehat. Peningkatan minat masyarakat akan beragam produk pai menunjukkan bahwa usaha produksi pai buah masih dapat diciptakan dan dikembangkan untuk memenuhi permintaan yang ada. Pai buah dalam usaha yang direncanakan diwujudkan sebagai produk siap santap di tempat maupun take away. Kapasitas produksi yang direncanakan adalah 5 loyang atau 100 slice pai per hari. Visi dan misi usaha. Visi usaha ini adalah memperkenalkan kue pai dengan ukuran mini sebagai pilihan kuliner yang menarik. Memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kue pai tidak harus dengan ukuran yang besar seperti yang biasa dibuat. Akan tetapi, pai dengan ukuran mini adalah dessert yang sehat, enak, dan menyenangkan serta dapat diolah dengan berbagai rasa. Sedangkan misi dari usaha ini adalah memperkenalkan pai buah sebagai pilihan kuliner pada saat break time maupun hangout dengan teman ataupun keluarga.
berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, menawarkan produk makanan yang berkualitas dan harga yang terjangkau, memperkenalkan jenis sajian pie ke masyarakat dengan rasa yang ramah di mulut. Selanjutnya, konsep usaha. Produk yang dijual berkualitas dan rasa yang enak serta khas. Strategi pemasaran yang cukup sederhana karena promosi bisa dilakukan dengan menitipkan ke warung-warung terdekat maupun dari media sosial. Selanjutnya adalah analisis 4P. P yang pertama adalah produk. Produk yang saya buat adalah pie buah. P yang kedua, promotion atau promosi. Saya berpromosi dari media sosial, dari Instagram maupun WhatsApp. P yang ketiga adalah price atau harga. Saya beri harga per A atau per piece-nya Rp1.500. P yang keempat adalah place atau tempat. Tempatnya sendiri di rumah pribadi. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Yang pertama, permodalan. Untuk modal awal, saya mengeluarkan biaya Rp60.000. Untuk pengeluaran sendiri, bahan untuk membuat tepung pie seperti tepung, mentega, dan lain-lain sekaligus gas sebesar Rp60.000. Dapat dibuat pie buah sebanyak 80 piece. Yang ketiga adalah biaya operasional. Bensin untuk delivery sendiri Rp15.000 kira-kira untuk 2 atau 3 hari. Yang keempat, keuntungan. Keuntungannya sendiri mendapat Rp45.000. Analisis usaha. Rumus laba atau rugi penjualan dikurangin biaya tetap, dikurangin biaya operasional. Jadi untuk penjualan sendiri dari modal 60.000 tadi mendapat 80 piece dikali Rp1.500 mendapat Rp120.000, dikurangin dari modal Rp60.000 serta biaya operasional ataupun yang lain-lain Rp15.000 sama dengan Rp45.000. Demikian bisnis plan yang saya buat. Mohon maaf jika banyak salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.